Salam Pro Justisia. Baik, kita jumpa lagi buat seluruh subscriber kita yang selalu setia mengikuti channel kita. Pembahasan kita hari ini ada beberapa alasan penyidik untuk melakukan proses penghentian penyidikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghentikan suatu perkara itu yang pertama adalah bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti. Maksudnya di sini adalah apabila ada suatu perkara yang diduga tindak pidana tetapi tidak cukup unsur sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti, berarti perkara tersebut dapat dihentikan. Yang kedua, bukan merupakan peristiwa pidana. Kalau kita berbicara peristiwa pidana, berarti kan penyidik bisa melakukan proses penyidikan apabila ada suatu delik atau suatu tindak pidana. Kalau tidak ada suatu delik, berarti bukan domain penyidik untuk melakukan proses penyidikan. Berarti bisa saja salah satu contoh adalah perdata, perbuatan melawan hukum ya, atau wan prestasi atau apapun itu ya, yang di luar delik, sehingga itu apabila tidak ditemukan suatu tindak pidana atau delik, ini juga dapat dihentikan. Yang ketiga, perkara tersebut dapat dihentikan demi hukum. Maksudnya di sini adalah demi hukum. Yang pertama, apabila tersangka meninggal dunia. Ini jelas ya, kalau perkara konvensional, tersangka meninggal dunia, itu perkaranya dapat dihentikan. Berbeda dengan perkara korupsi. Kalau perkara korupsi memang untuk deliknya dihentikan, tetapi untuk memulihkan, mengembalikan atau aset recovery terhadap perkara tersebut itu dapat digugat melalui perdata, yaitu gugatan terhadap ahli waris. Tetapi terhadap perkara yang dilakukan si tersangka tadi dihentikan penyidikannya. Selanjutnya, nebis in idem ini juga dapat dihentikan. Nebis in idem di sini adalah tersangka yang sama, perkara yang sama, objek yang sama, atau sebagai korpora deliknya hasil kejahatan ya. Ini apabila sudah mendapat putusan yang ingkrah atau putusan yang tetap, ini juga tidak dapat dilanjutkan proses penyidikannya, dapat dihentikan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Selanjutnya adalah daluarsa perkara. Ini juga dapat dilakukan penghentian apabila perkara tersebut sudah daluarsa. Misalnya sebagai contoh, apabila ancaman di atas 3 tahun, berarti daluarsanya 12 tahun. Nah, ini apabila perkara tersebut sudah lewat dari 12 tahun yang ancamannya di atas 3 tahun, ini dapat dihentikan. Berarti regulasinya di pasal 78, yaitu daluarsa perkara. Jadi inilah syarat atau alasan seorang penyidik atau selaku law enforcement untuk melakukan proses penghentian penyidikan. Dan regulasinya dapat dilihat di pasal 109 ayat 2 KUHP. Inilah yang menjadi regulasinya. Bagaimana atau alasan seorang penyidik dapat melakukan penghentian perkara. Demikian edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses.